Silakan Pak Musis untuk kata sambutan dan doa berkah. Gimana nih? Romo yang punya gereja. Soalnya saya grogi ini. Biar dapat orang rantok dari saya tidur ini. Karena saya mungkin tidak terlalu nampak, saya naik sedikit ya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat sore semuanya. Semua bergembira. Semua berbahagia. Semoga tidak ada yang sedih di antara kita ya. Karena kita pada sore ini berkumpul bersama-sama untuk bersyukur bersama. Bersyukur bersama siapa? Patrisia. Apa itu Patrisia? Patrisia itu satu komunitas yang ada di Paroki Pluit ini, yang terdiri dari bapak-bapak, pater-pater. Pater-pater itu bapak-bapak, lalu dikombinasi menjadi patrisian, dan bapak-bapak ini memang ya sudah cukup berusia, namanya juga bapak-bapak. Tapi juga sebagai komunitas merayakan 40 tahun sebagai komunitas, maka tidak tahu tapi sudah ditepuk tangan dulu 40 tahun komunitas patrisian ini ya. Karena patrisian merayakan ulang tahun yang ke-40 ini, maka kita sekalian bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kalau patrisian ulang tahun ke-39 pasti kita nggak ketemu. Karena itu sudah tahun lalu dan kita nggak ketemu memang. Ketemunya pada saat ini. Maka pertama-tama saya mengucapkan selamat dan propesian kepada patrisian yang telah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-40, suatu perjalanan yang panjang, 40 tahun, hampir seusia dengan paroki ini. Jadi lumayan, dan karena itu anggotanya ya sangat variatif, banyak yang lansia memang, tapi kuat-kuat, tapi bahwa semangat mereka yang luar biasa, yaitu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tepuk tangan untuk mereka semua. Dan bagaimana caranya supaya mereka dekat dengan Tuhan? Mau untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Jadi tadi lagu terakhir bukan menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi bapak-bapak patrisian secara rutin seminggu sekali mereka berkumpul untuk mendalami kitab suci. Mereka ingin bahwa hidup mereka bermakna di hadapan Tuhan, tapi juga bermakna untuk sesama. Maka sekali lagi profesian untuk bapak-bapak patrisian yang setia sampai dengan saat ini, dan semoga semakin banyak anggota yang jauh lebih muda-muda, sehingga nanti akan berjalan terus sampai merayakan 50 tahun, bahkan nanti 75 sampai 100 tahun. Insya Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita cukup bersyukur kita telah bersama memuji dan memuliakan Tuhan lewat puji-pujian bersama dengan Ibu Lisa yang suaranya merdu. Saya dulu hanya mengenal Bu Lisa sebagai penyanyi cilik, sekarang sudah sama-sama besar, sama-sama dewasa, sama-sama menuju tua. Ya, dan kita juga akan bersama dengan Romo Eko, yang siapa tidak kenal Romo Eko. Maka tadi saya berjalan bersama beliau, saya itu merasa kecil, dan ya memang kecil memang. Segala-galanya saya menjadi kecil. Tetapi bahwa bersama dengan Romo Eko, bersama komunitas patrisian dan Bapak Ibu sekalian, kita juga akan ya semakin dekat dengan Tuhan, dengan mungkin berbagi pengalaman sharing dari Romo Eko bagaimana kita menjalani kehidupan ini, bahwa kehidupan itu karena firman-Mu. Dan kiranya ini bukan hanya menjadi semangat dari Romo Eko, tapi juga semangat untuk kita sekalian. Karena itu terima kasih Romo Eko yang telah berkenan hadir di sini dan menyemangati umat
baik yang dari dalam paroki ini maupun dari luar paroki, dan juga Ibu Lisa yang dengan tentunya juga mengajak kita untuk semakin sengaja ini mainnya dimati-mati promo kelamaan. Baik, untuk itu saya sangat peka terhadap tanda-tanda. Maka selamat bagi Bapak Ibu, selamat datang, dan juga selamat untuk membuka pikiran dan hati akan sabda Tuhan, juga sharing-sharing dan juga pujian yang dilakukan. Untuk itu marilah kita bersatu dalam sang muda kita sekalian berbangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur Tuhan atas segala rahmat dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama, merasakan bahwa kami sebagai satu keluarga, sebagai anak-anak-Mu yang Engkau cintai. Kami bersyukur atas rahmat-Mu, atas bimbingan-Mu, sehingga kami Kau tuntut untuk bersama-sama di ruangan ini untuk memuji dan memuliakan-Mu lewat puji-pujian, tapi juga lewat sabda-Mu, lewat sharing pengalaman dari Romo Eko yang akan dibagikan kepada kami. Dan kiranya ini membantu kami untuk semakin dekat dengan-Mu, sehingga kehidupan kami pun juga semakin berkenan di hadapan-Mu, tapi juga berkenan di hadapan sesama kami di gereja kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan ini di dalam penyelenggaraan-Mu serta pendampingan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam dan menjelang malam. Terima kasih Romo Tansi, saya diperbolehkan untuk berbagi di tempat ini. Ini kehadiran saya yang kedua. Sit Deus in itinere tuo. Semoga Tuhan menyertai dalam perjalanan kita. Hari ini adalah dalam ulang tahun kelompok persaudaraan gerombolan. Apa ini? Komunitas patrisian yang isinya bapak-bapak semua. Gak ada yang ibu. Kenapa? Patrisian laki-laki semua. Karena disitulah mereka merasakan kebebasan. Disitulah mereka bisa berdoa berjamaah, berdosa berjamaah. Terima kasih komunitas patrisian, dan hari ini pun bekerja sama dengan SKK ya, dari seksi kerasulan keluarga Keuskupan Agung Jakarta Paroki San Secara Manis. Tepuk tangan dong untuk kakak semua. Ya, siapa yang dari paroki sini? Angkat tangan. Wow, banyak banget. Terima kasih. Siapa yang dari luar paroki sini? Silakan angkat kaki. Karena Anda adalah penyelundup, saudara-saudara. Ya, firman Allah tadi, firman Tuhan, penolong hidup. Dan hari karena manusia ini sering sekali membaca kitab suci, padahal yang lebih penting melakukannya, coy. Bukan hanya membaca, anak TK juga hafal. Jadi bagaimana nanti saya akan melihat kenapa kok kita membaca firman Allah. Saya sering kali kalau di rumah ngepet, kan anak-anak pada bawa Alkitab. Saya bisa membedakan mana ini anak Katolik, ini anak Kristen. Kalau anak Katolik itu kita susah dibuka, pelan-pelan, masih rapat-rapat.
Tetapi kalau anak Kristen itu mudah distabilisin, sampai kayak direndam stabilo semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa orang saudara Kristen begitu rajin sekali membaca kitab suci? Karena bagi orang Kristen, sumber satu-satunya iman adalah kitab suci. Kitab suci, maka mereka harus baca kitab suci. Sedangkan sumber iman gereja Katolik apa saja tuh? Ekaristi, ibu salah. Itu kan tempat mencari berkat Tuhan, ekaristi. Sumber iman gereja Katolik kitab suci. Betul. Lalu tradisi gereja, betul. Lalu magisterium ajaran gereja. Jadi ada begitu banyak yang harus diketahui oleh orang Katolik. Bahkan nanti juga saya memperlihatkan ajaran gereja tentang kitab suci apa, supaya kita tahu bersama-sama. Dan sering orang Katolik kalau disuruh baca kitab suci banyak alasannya. Tulisannya kecil-kecil, susah dibukanya, susah dibacanya. Terus saya bilang, cari kitab suci yang satu lembar satu huruf. Atau yang kedua, orang Katolik kalau disuruh baca kitab suci, alasannya orang muda, orang tua sama. Alasannya saya sudah baca tetapi tidak paham, tidak mengerti. Saudara-saudariku, kitab suci itu sabda siapa? Sabda Tuhan. Kalau nggak ngerti, wajar kita bohong. Tuhan Maha Tahu. Jadi kitab suci itu kalau tidak mengerti, memang nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi yang penting baca, supaya tahu kehendak Tuhan. Ada orang kata juga Romo, saya itu yang supaya tahu kehendak Tuhan, saya itu langsung diam, tanpa tenang. Terus saya tanya, tahu kehendak Tuhan, makin bingung. Ya iya, kamu bisa tahu kehendak Tuhan hanya lewat apa? Baca kitab suci. Kitab suci itu mungkin waktu kita baca kita nggak ngerti apa-apa, tapi suatu saat kok saya dikuatkan ya oleh kitab suci, Beberapa bulan yang lalu saya memberi retret ibu-ibu, 450 ibu. Saya mengatakan Allah itu Bapakmu. Maka doa yang diajarkan oleh Yesus adalah Our Father, Pater Noster, Bapa kami. Digambarkan Allah itu sebagai Bapa yang Maha Rahim. Seorang Bapa yang anak bungsunya ngaco, kabur, tapi bapaknya itu siap memeluk dia. Ini gambaran tentang Tuhan. Jadi kalau mau tentang Tuhan seperti apa, kita harus diciptakan. Dan yang kedua, dikatakan dalam kitab suci, kita bisa melihat perintah-perintah Allah. 10 perintah Allah didapatkan oleh Nabi Abraham, Musa, betul bagus Musa, 10 perintah Allah. Jangan membunuh, hormatilah Tuhan Allah, Tuhan Allah, hormatilah orang tuamu, kuduskanlah hari Tuhan.
Itu perintah-perintah Tuhan. Sampai akhirnya Yesus pun memberi perintah apa? Kasihilah musuh. Hanya Yesus yang mengajarkan itu. Kasihilah musuh. Doakanlah musuh. Berilah kepada orang yang tidak bisa membalas. Itu perintah Allah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu perintah Allah. Jadi orang Katolik selalu bertanya, kenapa Romo nggak boleh cerai? Kan udah bosen. Lihat dia makin botak. Udah ditulis lagi Romo. Beberapa ibu-ibu sering kesel dengan suaminya, dan suaminya sering jengkel dengan istrinya yang ngomong terus. Di masjid aja azan cuma 5 kali. Istri saya 24 jam non-stop ngomong. Maka para suami gak aneh kalau tiba-tiba menjadi tuli kalau mendengar istrinya ngomong. Jadi waktu saya lihat di Sarawak, ada seorang ibu datang kepada saya, Romo kan punya karunia mendoakan, ya setiap Romo punya, kita juga semua punya, bisa saling mendoakan. Tolong mendoakan suami saya Romo. Kenapa? Dia tuli Romo. Tolong doakan, ayo Romo. Kan saya dipaksa toh. Kita harus tahu ya, yang tidak boleh dilanggar adalah 2 perintah. Perintah Allah dan perintah Mama. Mama itu kuasanya di bawah Tuhan Allah. Saya kalau udah Mama minta potret, dia bisa ngomong, ayo Romo. Senyum. Dari tadi senyum, karena Mama itu dulu, tolong doakan suami saya ingatin suaminya, Pak, saya disuruh istri Bapak doain Bapak. Oh, udah tuli. Lalu saya kasih, saya disuruh istri Bapak untuk mendoakan Bapak karena Bapak mulai tuli. Jangan ngomong ini anugerah. Lalu akhirnya dia sudah Pak, mari kita syukuri anugerah. Bapak Ibu terima kasih Romo, karena saya tuli, saya tidak berani menjadi saya. Jadi saudara lihat kenapa gereja Katolik ngotot tidak boleh cerai. Karena Yesus ngomong, kamu disatukan oleh Tuhan. Maka orang Katolik itu perkawinannya diatur oleh 2 hukum. 1, hukum pemerintah sipil. 2, hukum ilahi, hukum Tuhan. Jadi jangan kita tuh nggak boleh cerai, cuma gereja yang ada-adain, dan jangan juga boleh kok. Kampret. Jangan kata Yesus. Jadi walaupun perceraian disahkan di hukum sipil, tidak pernah diterima dalam gereja Katolik. Tidak pernah diterima. Waktu saya memberikan seminar dengan keluarga juga sama, ada seorang ibu-ibu tanya, Romo, saya mau tanya, ya, Romo saya ini sudah bertahun-tahun ditinggalkan sama suami, gak tahu dari mana, status saya apa Romo? Ibu yang kawin tadinya ya walaupun ibu sudah ditinggalkan suami, tetap ibu adalah seorang istri yang terikat dalam perkawinan. Tapi dia sudah pergi, enggak masalah. Tetap ibu bukan singlet lagi, bukan single lagi. Udah ibu terikat
dekat dalam perkawinan. Jadi saya nggak boleh punya pacar, jangankan pacar. Terus saya dalam hati berpikir, emang masih laku kan? Cuma nggak berani saya ngomong kayak gitu. Gua pulang mencekik sama ibu. Dan jadi ibu bukan pacar, ibu tertarik pun itu dosa, nggak benar. Ibu tetap hidup sebagai istri dari suami, walaupun dia sudah pergi. Ya, karena ini aturan Tuhan. Ini aturan Tuhan. Jadi kita bisa tahu hukum Tuhan itu dari mana? Kitab suci mengatakan seperti wahyu Allah adalah keputusan Allah supaya manusia mengenal kasih dan rencana di dunia ini. Next, kita lihat apa tujuannya kalau itu. Itu membersihkan jiwa dari roh jahat. Padahal orang Katolik, hey, kalau mau dibersihkan, tuh masuk ke ruang sakramen pengampunan. Bukan setelah lama. Emang lu kecewa? Lu tenggul tetap keluar kayak gitu aja. Bukan upacara itu. Kita punya sarana yang benar. Tolong lakukan. Jangan ikut tradisi yang lain. Katolik lah Katolik, ikut tradisi orang lain. Tersesat coy. Enggak benar. Enggak benar. Kemarin saya sedih sekali. Saya mendoakan orang meninggal. Setelah mendoakan orang meninggal ini harus dikremasi. Itu yang ribut, yang hidup. Menurut kelenteng ini menuju jam 11. Yang satu kali di kelenteng yang lain jam 12. Matek mereka saja. Akhirnya saya jadi tanya yang matinya apa penyebabnya. Sorry, maaf. Kenapa kita sebagai orang Katolik punya sarana yang benar di gereja? Yang percayalah, jangan mencampur adukan kepercayaan yang akhirnya membingungkan iman kita. Saya di katedral baru perkawinan, lalu mau jam berapa? Kata saya itu, Romo, kata ngomong saja. Dia pergi ke Cipekong di katedral harus jam 10.20. Gila, 10.20. Kenapa jam 10.30? 10.20 kurang berapa detik? Oke lah, namanya orang itu kan melayani kau. Melayani. Saya datang jam 10 di katedral sudah siap. Anda tahu katedral Bandung ini jam 10 sedang macet-macet. Saya tungguin pasangannya belum datang. Papa mamanya sudah ada. 10.20 masih belum datang. Padahal lu kata beliau 10.30. Datanglah 10.25. Dilanjutkan enggak? Dari kita potong aja di sana, langsung berkat penutup. Oke, memusingkan. Kita punya sarana. Jadi pakai sarana yang ada di dalam iman kita. Ini wahyu Tuhan, ini pun cara Tuhan memberkati. Maka saya maaf yang prihatin. Hari baik ini hari baiknya, itu hari baiknya, ini jam baiknya. Halo, Tuhan memberkati, tidak kenal liburan. Full day, 24 hour, dan never sleep. Ketiga, wahyu Allah selalu diperkenalkan secara bertahap.
pelan-pelan. Karena manusia gak mungkin mengerti total Tuhan. Maka lihat, waktu Tuhan memisahkan dirinya dari kisah penciptaan sampai dosa, di mana setelah berdosa Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden, dan Tuhan tetap memberkati mereka. Waktu Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habil, siapa yang dibunuh? Dia malah jawab, aduh gue lagi. Ditanya siapa yang membunuh, aduh gue lagi. Tapi itu antara Kain dan Habil, kenapa gue yang ditanya? Kain membunuh Habil. Lalu setelah itu Kain disuruh pergi dan Kain tidak mau. Dan Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau. Lihat, Tuhan memperkenalkan dirinya bertahap. Sama, kita pun mengalami Tuhan berbeda-beda. Ada orang yang mengalami, oh Tuhan itu dekat dengan saya, Tuhan mencintai saya. Oke. Tapi tak jarang juga ada yang mengatakan, oh saya tidak percaya lagi pada Tuhan. Saya kecewa dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mendengarkan doa-doa saya. Ingat, itu sedang diproses oleh Tuhan. Ada saat di dalam hidup kita di mana kita merasa jauh dari Tuhan. Kita berdoa, kita di gereja, kita nggak merasa apa-apa. Oke, nggak apa-apa, tapi tetap di gereja. Anda sedang diproses oleh Tuhan. Jangan berkata, aku nggak butuh apa-apa, ngapain ke gereja? Apalagi ke gereja, lumayan lah. Apalagi gereja sekarang manis, ada biar di tempat tidur nyaman. Yang penting apa? Setia, setia, setia. Kamu Anda merasakan atau tidak, setialah. Kita jadi sudah dulu. Mari kita bagi menjadi bagian Yesus dalam mari dikatakan malaikat Tuhan, Bapa yang mengandung dari Roh Kudus, salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ampuni hamba Tuhan. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Berbilang, Tuhan kami yang berdosa ini, sekarang kami yang dapat menikmati janji Kristus. Mari berdoa. Ya Allah, karena kabar mereka, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Bukakanlah rahmat kepada hati kami, supaya karena sasaran dasarnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Sebab Dia Tuhan dan kami. Terima kasih. Volunteer itu awam, bukan suster-suster di awam. Awam biasa. Mereka berikan waktu untuk dorong. Terus dia yang bilang awam. Terus dia tanya pada Father, may I sit here? Of course, please. Duduklah dia sampai sana. Lalu biasanya saya cuma bisa air waktu di Indonesia. Di Indonesia saya belajar di saya. Gak tahu roh apa Margaret Thatcher menggunakan ke saya. Terus saya tanya, where's coming from? I'm from Ireland, Father.
Itu dari Garut, gitu kan dia. Lalu saya, what happened with you? Father, I have cancer of my lung, and I'm paralyzed. I cannot walk. Oh, how many times you come to Lourdes? Dear Father, I come to Lourdes twice a year. Hah? 2 tahun sekali? Lalu jawab, what? 2 times in 1 year? Kita saya pakai dulu bahasa Indonesia. 2 times in 1 year? That's right, Father. Wow! Amazing! What happened now with your body? I still have cancer in my lung, and I still cannot walk. Terus ketawa, "Hah? So, why you still come to Lourdes? Nothing happened with you." Ibu ini yang dia bicara, oh ibu yang ini. Saya ngomong gitu. Nothing happened with you and you still come to Lourdes. Why? Si ibu itu ngomong apa? Father, you have no faith. You know, saya langsung mau tunduk dia begitu. Lalu saya tanya balik, Mom, what do you do like that? Father, that's right. I still have cancer on my lung. I still cannot walk this right. But you must know, when I come to you, I really feel blessed. I really feel God love. And I have Mother Mary who always pray for me. So that's why I always come here. Saya harus berpikir, kayaknya yang penting yang disembuhkan itu hatinya, bukan tubuhnya. Karena banyak orang yang cacat sakit tubuhnya, bukan tubuhnya, hatinya, jiwanya. Maka dari itu dalam penyembuhan, Yesus selalu mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau, dan jangan berbuat dosa lagi. Jiwa yang penting. Gak penting tubuhnya seperti itu. Bahkan jiwa itu mengatakan, after I always came out here, Father, you know, now my cancer is really my friend for me. I am okay if I have cancer on my body. And ini orang hebat, masih bisa bersyukur walaupun sakit. Coba saya cek. Oi, halo. Saya bisa dirubah tuh filmnya. Nah, ya. Apa yang Bapak ini lihat? Rubah. Titik. Titik hitam. Tidak ada yang mengatakan layar terus. Ya, banyak yang mengatakan titik hitam. Nggak ada yang mengatakan layar putih. Padahal lebih besar mana titik hitamnya atau layar putihnya. Nah itu kenapa? Karena kita selalu melihat kejelekan. Kita sulit bersyukur. Berkat begitu banyak, musibah kecil yang dilihat apanya? Kita nangis, marah pada Tuhan. Lu hanya melihat titik kecilnya doang. Tuhan tuh sudah memberkati kita. Kenapa kamu ributkan hal kecil? Saya kan pernah cerita, saya pernah dikasih tas oleh ibu. Wah, mahal gue baru lihat kita mau pegang. Itu tas ada botol. Mana? Nggak tahu mereknya. Bukan gua ya, itu Pak, duit gua itu. Rokok ini dengan bodoh dikasih. Saya sudah punya tas. Udah mereknya jadi kecil. Lalu saya nggak pakai tas itu, saya pakai tas yang biasa saya pakai. Saya ketemu karyawan
dia. Terus kan dia cuma lagi kayak bawa buku. Terus lo mau kemana? Kuliah maksud. Lo mau punya tas? Agak maksud. Saya kasih tas itu. Hari Minggu saking senangnya dia pakai tasnya dan ibu yang masih datang ngeliat bahwa tas itu tidak di tangan saya tapi di tangan pegawai. Ada tahu habis bisa langsung gitu ke pasukan seperti mau menerapkan dan menghabisi saya. Itu mah pasti sudah tahu dia sudah dikasih dari Pak. Sekarang itu apa sih bu? Saya kan ngasih tas ke Pak. Aduh tasnya mana? Oh, bu maaf kan saya nggak pakai kan udah ngasih. Saya nggak mau pakai. Saya daripada nanti rusak. Saya kasih. Tapi itu bukan cara kayak gitu dong. Maksudnya saya akan malah ngasih atau masuk sampai mati pun saya akan ngasih. Masih hidup sekarang. Dia nggak pernah ngasih. Tapi hebatnya banyak ibu-ibu lain yang ngasih. Halo, jangan lupa satu pintu tertutup tunggu buka secepatnya. Gue masih sedih lagi darah tinggi saudara. Mengapa kita hidup kita? Oh Tuhan, sampai kapan ini kita melibatkan titiknya?